Oke, halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Mr. Yohan di sini. Nah, kali ini Mr. Yohan akan membawakan pembelajaran tentang pembelajaran 5 dan 6 di subtema 2 tema 7 ya. Nah, di sini sebelumnya Mr. akan memberitahu apa saja tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Di video ini Mr. akan menjelaskan tentang gerak pola lantai sesuai irama ragu. Kemudian Mister juga akan menjelaskan bagaimana cara mempresentasikan informasi penting dari teks narasi sejarah. Mister juga akan menjelaskan tentang bagaimana faktor yang mempengaruhi perubahan wujud benda ya. Dan Mister menjelaskan tentang menentukan informasi penting dari teks sejarah, serta yang terakhir Mister juga akan menjelaskan tentang makna kepahlawanan dalam lagu perjuangan ya. Mari kita simak videonya dengan baik ya anak-anak. Oke, di sini anak-anak bisa lihat. Di situ ada 5 orang penari ya. Ada 5 orang penari. Nah, mereka ini sedang menarikan tarian dari daerah Bali loh. Ya. Di sini mereka menarikan yang namanya tari pendet. Nah, tari pendet itu biasanya dia itu ditarikan di pura ya, untuk penyambutan. Biasanya ditarikan untuk penyambutan ya. Nah, tari ini dia memiliki pola gerak yang lebih dinamis ya, dan dia ini biasanya dibawakan secara berkelompok atau berpasangan. Jadi tari pendet ini adalah tari yang tergolong ke dalam tari kelompok dan tari berpasangan. Nah, biasanya tarian ini ditampilkan setelah tari rejang anak-anak di halaman pura, dan biasanya penari ya itu biasanya menghadap ke arah pelinggih atau ke arah tempat suci dengan dia menggunakan pakaian upacara, dan masing-masing penari ini ya dia membawa bokor di tangannya, membawa sesajen. Nah, seperti itu anak-anak ya. Jadi penari yang menarikan tari pendet ini ya, dia akan menarikan tarian pendet ini sesuai dengan irama gamelannya. Kalau gamelannya itu cepat ya, maka penarinya itu akan semakin gesit menari. Kalau penarinya gamelannya itu lambat, maka penari itu akan semakin lemah lembut menarinya ya, lemah gemulai. Nah, seperti itu. Kemudian di sini Mister akan menjelaskan tentang mempresentasikan informasi penting dari teks sejarah. Inti dari kata mempresentasikan itu adalah menggunakan bahasa anak-anak sendiri untuk menyampaikan apa saja yang anak-anak telah peroleh ya. Apa saja yang telah anak-anak gali dengan menggunakan kata tanya 5W1H terlebih dahulu ya. Sebelum anak-anak mempresentasikan, anak-anak harus mengelompokkan hasil dari menggali informasi itu ke dalam kelompok-kelompoknya. Baru anak-anak nanti susun ke dalam suatu paragraf yang menggunakan bahasa anak-anak sendiri ya. Itu akan lebih baik hasilnya, karena anak-anak mencurahkan apa yang ada di pikiran anak-anak tentang teks narasi sejarah itu ya. Kemudian di sini ada contohnya, anak-anak bisa baca tentang pertempuran medan area ya. Nah, di sini anak-anak bisa menggunakan kata tanya 5W1H untuk mencari apa informasi penting yang terdapat di bacaan narasi sejarah ini ya. Nanti kalau mau anak-anak bisa buat peta pikiran dulu. Dari peta pikiran itu baru anak-anak buat menjadi suatu paragraf yang padu. Nah, kemudian kemarin kan kita sudah melakukan percobaan ya. Di mini lab itu Mr. Yohan melakukan percobaan dengan menggunakan es batu. Kemudian Miss Maria dengan menggunakan agar-agar lumut. Nah, sekarang Mister akan
menjelaskan ya. Mister tidak akan melakukan percobaan, tapi Mister akan menjelaskan bagaimana pelepasan dan penyerapan kalor yang dapat mengubah wujud benda. Di sini contohnya itu sekarang adalah proses pembuatan minyak wangi. Nah, di sini sudah ada ya, ada step-stepnya yang 1, 2, 3 dan 4. Di sini Mister jelasin dulu ya. Di sini air itu dipanasin ya. Jadi dengan kata lain, air itu dia menerima kalor. Nah, nanti air ini akan menghasilkan uap. Uapnya itu jalan ke sini, seret. Nah, uapnya itu naik ke sini. Ya. Nanti di sini ada rebusan bunga. Nah, rebusan bunga ini kan otomatis dia panas. Di sini juga dia akan menerima kalor. Ya, menerima kalor. Nah, setelah itu nanti ya, ini di sini tempatnya. Yang kedua, dia ini akan dicampur dengan air dingin. Hasil uap air dari rebusan bunga itu akan dicampur dengan air dingin. Ya, nanti kalau dia dicampur dengan air dingin, maka suhunya akan turun. Ya, dengan kata lain dia mengalami pelepasan kalor. Nah, setelah itu di sini akan menjadi air lagi nanti ya. Air ini adalah hasil akhir dari proses pembuatan minyak wangi. Ya, di sini ada penerima suhu dan ada pelepasan suhu. Ya, begitu konsep dari pembuatan minyak wangi anak-anak ya, untuk pengetahuan anak-anak. Nah, sekarang kita akan belajar juga tentang menentukan informasi penting dari teks narasi sejarah. Di sini anak-anak untuk menentukan informasi penting, anak-anak bisa menggunakan kata tanya 5W1H atau kata tanya adik Simba. Nah, setelah anak-anak membaca ya, pasti anak-anak membaca pertama. Anak-anak bisa tuangkan hasil dari menggali informasi itu ke dalam suatu peta pikiran. Ya, di sini contohnya di Perjanjian Linggarjati. Ini perjanjian tentang pendirian negara Republik Indonesia Serikat. Ya, di sini seperti biasa pasti akan ada judul di tengah-tengah. Di sini kata tanya yang digunakan untuk menanyakan tokoh itu adalah siapa. Siapa tokoh-tokoh dalam teks di atas. Nah, terus kapan waktu perundingannya, bisa juga. Terus apa tujuan, terus bagaimana hasil perundingan atau apa boleh, terus di mana tempatnya. Nah, ini kan sudah pakai 5W1H nih, pakai kata tanya adik Simba. Setelah anak-anak dapat itu ya, setelah anak-anak dapat informasinya, di sini misalkan tokoh-tokohnya itu adalah Fanmuk ya. Terus perjanjiannya itu tanggal berapa? Anak-anak cari perjanjiannya itu tanggal berapa. Di sini ya. Itu tanggal 14 sampai 15 April Balis. Nah, setelah anak-anak melengkapi semua peta pikiran ini, anak-anak bisa ubah dia ke dalam bentuk paragraf. Nanti jangan lupa bisa pakai bahasa sendiri yang tetap menggunakan kaidah-kaidah atau tata bahasa Indonesia yang baik ya. Nah, ngomong-ngomong soal perjuangan, di sini Mister juga mau menjelaskan tentang makna kepahlawanan dari lagu perjuangan. Ya, di sini anak-anak pasti semua tahu ya lagu Syukur ya. Pasti tahu, masa nggak ada yang nggak tahu. Nah, di sini cara kita menghormati jasa-jasa pahlawan ya,
itu bisa dengan meneruskan perjuangannya, meneruskan cita-citanya, tapi kita juga bisa menggunakan cara lain, yaitu dengan menyanyikan serta memahami lagu-lagu perjuangan. Ya, tiap-tiap lagu itu pasti memiliki arti dan maknanya yang berbeda. Nah, di sini Mister ambil contoh lagu Syukur. Nah, lagu Syukur ini dia itu menceritakan bagaimana sih para pejuang itu, para pahlawan itu dengan beraninya, dengan gigih ya, mengusir penjajah supaya Indonesia itu memperoleh kemerdekaan. Jadi anak-anak harus hayati ya lagu Syukur ini ya. Nah, oleh sebab itu kita sebagai generasi penerus haruslah bersyukur dan mengenang jasa-jasa pahlawan. Kita juga harus meneruskan apa yang dicita-citakan oleh pahlawan-pahlawan yang sudah mendahului kita. Nah, untuk video kali ini Mister cukupkan ya. Mister harap anak-anak bisa menerima dan memahami apa yang Mister sampaikan. Untuk video kali ini Mister tidak akan memberikan tugas. Jadi anak-anak bisa memahami serta mempersiapkan diri untuk mengikuti evaluasi subtema 2 nanti ya. Cukup sekian saja video kali ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.